Tahukah Anda, ada satu negara di Timur Tengah yang memilih jalan berbeda dari negara-negara lain dalam membangun kekuatan militernya? Negara itu adalah Iran, dan pilihannya jatuh pada rudal, bukan jet tempur canggih. Kebanyakan negara besar di dunia menghabiskan miliaran dolar untuk membeli jet tempur generasi terbaru dari Amerika Serikat atau Rusia. Tapi Iran justru membangun arsenal rudal balistik yang menjadi salah satu yang terbesar di seluruh kawasan Timur Tengah. Keputusan ini bukan kebetulan, dan bukan pula karena Iran tidak memahami teknologi penerbangan. Ada alasan sejarah yang sangat dalam, ada alasan strategis yang sangat matang, dan ada perhitungan geopolitik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk memahami semua ini, kita harus kembali ke tahun 1980, ketika Iran baru saja mengalami revolusi besar. Pada saat itu, Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Iran. Perang Iran-Irak berlangsung selama 8 tahun penuh, dari 1980 hingga 1988. Perang ini menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20, dengan korban jiwa mencapai ratusan ribu dari kedua belah pihak. Sebelum Revolusi 1979, Iran di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi adalah salah satu pembeli senjata terbesar dari Amerika Serikat. Angkatan Udara Iran saat itu memiliki jet tempur F-14 Tomcat, yang merupakan jet paling canggih di dunia pada masanya. Iran juga memiliki jet F-4 Phantom dan F-5 Tiger, semuanya buatan Amerika Serikat. Tapi setelah revolusi, hubungan Iran dengan Amerika Serikat terputus total. Amerika Serikat memberlakukan embargo senjata yang sangat ketat terhadap Iran. Artinya, Iran tidak bisa lagi membeli suku cadang, tidak bisa membeli jet tempur baru, dan tidak bisa mendapatkan dukungan teknis apapun dari Washington. Ketika perang dengan Irak dimulai, Iran merasakan langsung betapa menyakitkannya ketergantungan pada senjata asing. Jet-jet tempur mereka mulai jatuh satu persatu, bukan karena ditembak musuh, tapi karena tidak ada suku cadang untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Irak mendapat dukungan senjata dari banyak negara, termasuk Uni Soviet, Prancis, dan bahkan beberapa negara barat lainnya. Irak memiliki jet tempur Mirage buatan Prancis dan MiG buatan Soviet yang terus dipasok selama perang berlangsung. Iran berjuang dengan tangan terikat selama 8 tahun penuh. Pengalaman pahit inilah yang membentuk doktrin pertahanan Iran untuk dekade-dekade berikutnya. Para pemimpin militer Iran bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah lagi bergantung pada negara lain untuk keamanan nasional mereka. Dari sinilah program rudal Iran mulai berkembang secara serius. Iran memahami bahwa membangun jet tempur canggih membutuhkan teknologi yang sangat rumit, rantai pasokan global, dan investasi yang luar biasa besar. Sementara itu, embargo internasional membuat semua akses tersebut tertutup rapat bagi mereka. Rudal menawarkan solusi yang lebih realistis dan lebih efektif. Teknologi rudal relatif lebih mudah dikembangkan secara mandiri dibandingkan dengan jet tempur generasi kelima. Biaya produksinya jauh lebih rendah, dan daya hancurnya bisa sangat besar. Satu jet tempur canggih seperti F-35 Lightning, buatan Amerika Serikat, harganya bisa mencapai lebih dari 100 juta dolar per unit. Dengan uang yang sama, Iran bisa memproduksi ratusan rudal balistik yang mampu menjangkau target dalam radius ribuan kilometer. Perhitungan ekonomi ini sangat masuk akal bagi negara yang menghadapi sanksi ekonomi selama bertahun-tahun. Iran mulai mengembangkan rudal balistik dengan bantuan awal dari Korea Utara dan Cina pada era 1980-an dan 1990-an. Rudal Shahab-1 yang merupakan varian dari Scud buatan Soviet menjadi titik awal perjalanan panjang ini. Tapi Iran tidak berhenti di situ. Mereka terus mengembangkan teknologi ini secara mandiri hingga mencapai tingkat kecanggihan yang mengejutkan banyak pengamat militer dunia. Shahab-2 memiliki jangkauan sekitar 500 km. Cukup untuk menjangkau target-target di negara-negara tetangga. Kemudian datang Shahab-3 dengan jangkauan mencapai 1.300 km, yang berarti rudal ini bisa menjangkau Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pengembangan ini menunjukkan bahwa Iran memiliki visi jangka panjang yang sangat terencana dalam membangun kemampuan rudalnya. Tapi pencapaian terbesar Iran dalam bidang rudal datang kemudian. Rudal Sejil yang menggunakan bahan bakar padat merupakan lompatan teknologi yang sangat signifikan. Rudal berbahan bakar padat bisa diluncurkan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan rudal berbahan bakar cair yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk persiapan. Ini berarti musuh akan sangat kesulitan untuk mendeteksi dan menghancurkan rudal-rudal ini sebelum diluncurkan. Kemudian ada rudal Khorramshahr dengan jangkauan sekitar 2.000 km, dan yang terbaru adalah rudal Khaybar Shekan, yang diklaim memiliki kemampuan manuver di fase akhir penerbangan.
Kemampuan manuver ini sangat penting karena membuat rudal tersebut jauh lebih sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal musuh. Iran telah menginvestasikan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk mengembangkan teknologi ini. Hasilnya, mereka sekarang memiliki salah satu arsenal rudal terbesar dan paling beragam di seluruh Timur Tengah. Dari sudut pandang strategi militer, keputusan Iran ini sebenarnya sangat cerdas. Para ahli militer menyebutnya sebagai strategi penangkalan asimetris. Artinya, Iran tidak berusaha menyamai kekuatan militer konvensional Amerika Serikat atau Israel jet per jet, kapal per kapal. Sebaliknya, mereka menciptakan ancaman yang cukup besar sehingga lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Ratusan rudal yang tersebar di berbagai lokasi rahasia di seluruh wilayah Iran menjadi jaminan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan mendapat balasan yang sangat menyakitkan. Sekarang mari kita lihat kenapa membangun jet tempur canggih itu jauh lebih sulit dibandingkan membangun rudal. Jet tempur generasi kelima seperti F-22 Raptor atau F-35 Lightning membutuhkan teknologi mesin jet yang sangat canggih, material komposit khusus, sistem radar yang luar biasa rumit, dan perangkat lunak yang sangat kompleks. Bahkan negara-negara besar seperti Rusia dan China yang memiliki industri pertahanan raksasa pun membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan jet tempur generasi kelima mereka sendiri. Iran, dengan segala keterbatasan akibat sanksi, memilih jalur yang lebih realistis dan lebih efektif. Video ini dibuat berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk menentang posisi politik manapun. Iran memang telah mencoba mengembangkan jet tempur sendiri, dan hasilnya adalah Kausar yang diperkenalkan pada tahun 2018. Tapi para pengamat militer internasional menilai bahwa Kausar masih berbasis pada desain F-5 Tiger dari era 1960-an. Meskipun Iran mengklaim bahwa Kausar memiliki avionik modern dan kemampuan yang lebih baik, jet ini tidak bisa dibandingkan dengan jet tempur generasi keempat atau kelima yang dimiliki negara-negara lain di kawasan. Ini semakin memperkuat argumen bahwa fokus pada rudal adalah keputusan yang jauh lebih pragmatis. Ada satu aspek lain yang sering diabaikan ketika membahas pilihan strategis Iran, yaitu faktor geografi. Iran adalah negara yang sangat luas, dengan luas wilayah sekitar 1,6 juta kilometer persegi. Negara ini memiliki pegunungan tinggi, gurun yang luas, dan garis pantai yang panjang. Kondisi geografis ini sangat ideal untuk menyembunyikan dan menyebarkan peluncur rudal bergerak di berbagai lokasi yang sulit dijangkau. Para ahli militer memperkirakan bahwa Iran memiliki jaringan terowongan bawah tanah yang sangat luas untuk menyimpan rudal-rudal mereka. Pada tahun 2015, Iran untuk pertama kalinya mengungkap salah satu fasilitas rudal bawah tanahnya kepada media. Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan terowongan-terowongan besar yang dipenuhi dengan rudal-rudal balistik yang siap diluncurkan. Fasilitas ini dibangun jauh di dalam perut gunung, sehingga hampir mustahil untuk dihancurkan, bahkan dengan bom penetrasi terkuat sekalipun. Pengungkapan ini jelas merupakan pesan strategis yang ditujukan kepada siapapun yang mempertimbangkan serangan militer terhadap Iran. Jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga Iran, perbedaan pendekatan ini sangat mencolok. Arab Saudi misalnya, telah menghabiskan ratusan miliar dolar untuk membeli jet tempur F-15 Eagle dari Amerika Serikat, serta sistem pertahanan udara Patriot yang sangat mahal. Uni Emirat Arab juga membeli jet tempur Rafale dari Prancis dan F-16 dari Amerika Serikat. Negara-negara ini memiliki akses tak terbatas ke pasar senjata internasional, sesuatu yang tidak dimiliki Iran. Ketika Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak pada Januari 2020, dunia menyaksikan secara langsung kemampuan rudal Iran. Serangan ini merupakan respons terhadap terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani dalam serangan drone Amerika Serikat. Yang mengejutkan banyak pengamat adalah tingkat akurasi rudal-rudal Iran yang menghantam target dengan presisi yang sangat tinggi. Meskipun tidak ada korban jiwa Amerika dalam serangan tersebut, kerusakan fisik pada pangkalan udara tersebut sangat signifikan dan puluhan tentara Amerika mengalami cedera otak traumatis. Kejadian ini membuktikan bahwa investasi Iran dalam teknologi rudal selama puluhan tahun telah membuahkan hasil yang nyata. Rudal-rudal balistik Iran mampu terbang ratusan kilometer dan menghantam target dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Ini adalah pencapaian teknologi yang tidak bisa diremehkan, terutama mengingat semua sanksi dan embargo yang dihadapi Iran. Bahkan beberapa analis militer barat mengakui bahwa kemampuan rudal Iran telah berkembang melampaui perkiraan mereka. Iran juga telah mengembangkan rudal jelajah yang menambah dimensi baru pada kemampuan militernya. Rudal jelajah terbang pada ketinggian rendah mengikuti kontur permukaan bumi,
sehingga sangat sulit dideteksi oleh radar. Rudal jelajah SOMAR dan Hoveyzeh yang dikembangkan Iran memiliki jangkauan yang diklaim mencapai lebih dari 1.300 km. Kombinasi antara rudal balistik dan rudal jelajah memberikan Iran kemampuan serangan yang sangat fleksibel dan sulit untuk ditangkal sepenuhnya. Selain rudal balistik dan rudal jelajah, Iran juga telah menjadi salah satu produsen drone militer terkemuka di dunia. Drone-drone seperti Shahed 136 dan Mohajer Nax telah digunakan di berbagai konflik di kawasan. Pengembangan drone ini melengkapi strategi Iran yang berfokus pada sistem senjata yang lebih murah, lebih mudah diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak mempertaruhkan nyawa pilot. Filosofi ini konsisten dengan pendekatan Iran yang menekankan efisiensi dan kemandirian dalam pembangunan kekuatan militer. Dari sudut pandang ekonomi pertahanan, strategi Iran ini juga bisa dipahami dengan melihat anggaran militer mereka. Anggaran pertahanan Iran diperkirakan sekitar 25 miliar dolar per tahun, yang merupakan angka yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Arab Saudi misalnya, menghabiskan lebih dari 65 miliar dolar per tahun untuk pertahanan. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil, Iran harus memaksimalkan efek dari setiap dolar yang dibelanjakan, dan rudal memberikan nilai strategis terbaik untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Ada juga dimensi politik dalam keputusan ini yang tidak boleh diabaikan. Ketika sebuah negara membeli jet tempur dari negara lain, negara pembeli menjadi bergantung pada negara penjual untuk suku cadang, pemeliharaan, pelatihan, dan peningkatan teknologi. Ini berarti negara penjual memiliki pengaruh politik yang sangat besar terhadap negara pembeli. Iran, yang sangat menekankan kedaulatan dan kemandirian, tidak ingin berada dalam posisi seperti itu. Pengalaman pahit era Shah, ketika Amerika Serikat bisa memutus semua dukungan militer dalam semalam, menjadi pelajaran yang tidak pernah dilupakan. Menariknya, pada tahun 2024, Iran akhirnya menerima jet tempur Su-35 dari Rusia setelah bertahun-tahun negosiasi. Ini menunjukkan bahwa Iran memang mengakui kebutuhan akan jet tempur modern, meskipun mereka tetap menjadikan rudal sebagai tulang punggung kekuatan militer mereka. Su-35 adalah jet tempur generasi 4,5 yang sangat mumpuni, dan kehadirannya akan meningkatkan kemampuan angkatan udara Iran secara signifikan. Tapi jumlahnya yang terbatas menunjukkan bahwa rudal tetap menjadi prioritas utama. Para ahli strategi militer dunia sebenarnya memiliki pandangan yang beragam tentang pilihan Iran ini. Sebagian menganggap strategi ini sangat cerdas karena memberikan kemampuan penangkalan yang efektif dengan biaya yang relatif rendah. Sebagian lain berpendapat bahwa tanpa angkatan udara yang kuat, Iran akan sangat rentan dalam konflik berskala besar yang berkepanjangan. Keduanya memiliki argumen yang valid, dan kenyataannya adalah bahwa setiap pilihan strategis selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Satu hal yang pasti adalah bahwa program rudal Iran telah mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara fundamental. Negara-negara di kawasan ini kini harus menginvestasikan miliaran dolar untuk sistem pertahanan rudal, seperti sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow milik Israel, atau sistem THAAD dan Patriot milik Arab Saudi. Ini menciptakan dinamika aksi-reaksi yang terus mendorong perlombaan senjata di kawasan. Paradoksnya, strategi rudal Iran yang bertujuan untuk penangkalan justru mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan kemampuan militer mereka. Di masa depan, Iran kemungkinan besar akan terus mengembangkan dan menyempurnakan kemampuan rudalnya. Mereka sedang bekerja pada rudal hipersonik yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, sehingga hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal yang ada saat ini. Mereka juga terus meningkatkan akurasi dan jangkauan rudal-rudal yang sudah ada. Program rudal Iran, seperti halnya program nuklirnya, telah menjadi simbol kebanggaan nasional dan kemandirian teknologi bagi banyak warga Iran. Kisah Iran dan program rudalnya pada akhirnya adalah kisah tentang sebuah negara yang menghadapi keterbatasan besar, namun menemukan cara kreatif untuk mengatasinya. Apakah pilihan mereka benar atau salah, itu tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Yang jelas, Iran telah membuktikan bahwa sebuah negara tidak harus memiliki jet tempur paling canggih di dunia untuk menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan. Rudal-rudal mereka, yang tersembunyi di dalam terowongan-terowongan jauh di bawah pegunungan Iran, telah menjadi instrumen paling efektif untuk menyampaikan pesan itu kepada dunia.